Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai representasi pengetahuan. Apa sih representasi pengetahuan itu? Dia ialah cara untuk menyajikan atau menghasilkan output berdasarkan pengetahuan yang dipunya atau yang didapatkan. Sebuah kecerdasan buatan, dia bisa cerdas ketika dia punya pengetahuan, ya kan? Kemudian pengetahuan ini akan diproses melalui interference mesin dan bisa menghasilkan output. Kalau misalnya kita punya contoh Google Assistant, maka informasi yang akan kita masukkan ialah berupa pertanyaan, ya kan? Atau berupa perintah. Misalnya ialah sekarang jam berapa. Kemudian informasi yang masuk kepada si Google Assistant itu atau inputan, dia akan diproses pada mesin berdasarkan pengetahuan yang dipunya, lalu dia akan membuat keputusan atau tindakan berupa jawaban sekarang adalah jam 6 atau sekarang adalah jam 7 gitu. Nah, kemudian pengetahuan ini kenapa mesti ada gitu ya? Fungsinya itu apa? Jadi fungsi pengetahuan adalah yang pertama retrieval. Jadi artinya linking itu adalah mengingat kembali seperti melakukan koneksi-koneksi. Kemudian kalau lumping adalah mengelompokkan hasil dari koneksian si linking. Lalu di sini ada reasoning. Jadi reasoning adalah menalar suatu permasalahan, dan yang ketiga adalah acquisition atau mengupdate knowledge base berdasarkan informasi baru yang didapatkan. Nah, menurut Milopoulos sama Levisque, representasi pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Ada representasi logika, ada representasi prosedural, ada representasi network, dan ada representasi terstruktur. Representasi logika ialah representasi yang mempunyai input berupa pernyataan-pernyataan atau premis-premis, kemudian output berupa kesimpulan. Kayak misalnya kalian telah belajar logika matematika pada SMA. Kalian masih ingat di sana terdapat premis 1, premis 2, kemudian disuruh tentukan kesimpulannya. Nah, itu dinamakan dengan si logika. Kemudian si representasi logika ini terbagi menjadi 2 hal ya. Ada yang bagian logika proposisi, ada bagian logika predikat. Singkatnya, kalau logika proposisi ialah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kalau kita punya pernyataan seperti ini misalnya, kemudian pernyataan ini kita tuangkan berdasarkan bahasa logika, terus kita cari nilai benar dan salah melalui tabel kebenaran, maka ini dapat dinamakan dengan logika proposisi, karena dia akan mencari nilai benar atau salah berdasarkan si pernyataan. Nah, kemudian kalau logika predikat itu adalah proposisi yang dibedakan menjadi argumen dan predikat. Dan penulisannya itu seperti ini. Pertama kita tulis dulu predikatnya, kemudian dalam kurung, terus di dalamnya terdapat argumen. Contoh, di sini terdapat silsilah keluarga. Pertama-tama ada si Abbas, dia punya anak namanya Teddy dan Lucy. Kemudian si Teddy sendiri punya anak namanya Diva dan Dava, dan Lucy punya anak namanya Silmi dan Aldi. Maka kalau kita tuangkan berdasarkan logika predikat, anak laki-laki Abbas adalah si Teddy. Terus anak perempuannya si Abbas adalah Lucy. Terus anak perempuannya si Lucy adalah Silmi. Nah, ini merupakan predikat dan ini adalah argumennya. Kalau misalnya kita punya query seperti anak laki-laki Teddy adalah siapa gitu kan, maka hasil dari siapa ini akan memberikan jawaban yaitu Diva dan Dava. Yang kedua, representasi prosedural. Nah, representasi ini adalah pengetahuan yang digambarkan sebagai pasangan if then atau jika maka gitu ya. Penulisannya seperti ini, jika terus ada sebuah pernyataan, maka kesimpulannya. Contoh, jika pernyataan yaitu kondisinya saat ini pandemi, maka kesimpulannya sekolahnya online atau enggak sekolahnya offline ya jika tidak terjadi pandemi. Nah, ini disebut juga dengan representasi prosedural. Yang ketiga ada representasi network. Dia merupakan pengetahuan yang disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama yaitu node sama link. Jadi node ini biasanya terdiri dari objek-objek ya teman-teman seperti ini yang bulat-bulat, kemudian yang kotak-kotak. Kalau link adalah panah-panah atau koneksi-koneksi yang terdapat pada si objek ini ya. Jadi contoh dari representasi network ada tree, ada semantic network. Kalau tree adalah seperti ini bentuknya, dari akarnya, dari rootnya dia akan mempunyai bawahan seperti ini. Kalau semantic network bentuknya seperti ini. Jadi percabangannya tuh lebih
tidak teratur lah gitu bentuknya. Kalau tree kan dari atas ke bawah gitu ya. Kalau misalnya semantik itu dari satu node itu bisa ke berbagai macam atau linknya itu bisa kemana-mana aja. Contohnya misalnya adalah Tom adalah kucing, Meow adalah kucing, Kitty adalah kucing. Ya, berarti ketiga objek ini merupakan sebuah kucing. Nah, karena dia adalah merupakan sebuah kucing, maka kita tulisnya seperti ini. Kucing berupa Meow, Kitty, dan Tom. Maka dari itu di sini tulisnya adalah instance, karena dia merupakan objek dari si kucing itu sendiri. Nah, kemudian si Tom itu punya bulu. Berarti Tom mempunyai bagian atau has part, yaitu bulu. Terus Tom adalah mamalia. Nah, karena Tom itu merupakan kucing, ya pada pertamanya, maka bisa disimpulkan bahwa kucing adalah seekor mamalia. Terus Tom ini punya si Andi, artinya yang punya kucing ini si Andi. Berarti Tom owner by Andi. Yang terakhir ialah representasi terstruktur. Artinya adalah memperluas konsep dari representasi network atau yang jaringan pada sebelumnya dengan membuat node-node-nya atau objek-objeknya menjadi struktur data yang lebih kompleks seperti ini. Nah, contoh dalam representasi terstruktur itu ada 3 hal, ada script, ada frame, ada objek, di mana pada video kali ini kita akan bahas dulu bagian si frame-nya ya teman-teman. Nah, representasi frame adalah representasi yang memiliki objek, atribut, dan nilai. Karena representasi terstruktur adalah pengembangan dari representasi network, maka kalau kita lihat gambar yang sebelumnya, ini bisa kita tuangkan ke dalam representasi frame, yaitu seperti ini. Jadi di sini terdapat objek, yaitu kucing, Tom, Meow, dan Kitty. Kemudian objek-objek ini terdapat atribut atau slot-slotnya, yaitu berupa subclass, instance, has part, dan sebagainya. Lalu atribut ini mempunyai nilai, yaitu seperti ini. Ya, mamalia, kucing, bulu, Andi, dan sebagainya. Dimana kalau kita melihat representasi frame ini, itu akan lebih mudah dibandingkan kita melihat semantic network, ya kan teman-teman? Karena kita bisa dengan mudah melihat si hasil dari frame ini, maka kita bisa mengimplementasikannya dengan mudah juga. Seperti di dunia programming, yaitu programming yang berorientasi dengan objek seperti ini. Oke, sekian materi dari representasi pengetahuan. Di sini saya menjabarkannya secara jelas, singkat, dan padat. Semoga ini membantu. Sampai jumpa teman-teman.